Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan ihsan, ya, kita sedikit mengulang dari yang disampaikan kemarin rukun iman, sebelumnya rukun Islam, karena ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkenal dengan nama hadis Jibril. Di situ Jibril menyerupakan seperti manusia biasa, kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya, "Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, yaitu yang dimaksud salat 5 waktu setiap hari sampai orang meninggal dunia. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, yaitu yang dimaksud adalah zakat mal. Sudah dijelaskan yang dulu. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baiti, wa tahujjal baita, dan engkau menunaikan haji ke rumah Allah, yaitu ke Masjidil Haram dan sekitarnya. Ya, ini yang Islam. Ini stata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melaksanakannya. Kemudian Jibril bertanya, sebelumnya Jibril mengatakan shadaqta, engkau benar. Kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, maka kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan iman kepada hari akhir. Kemudian dilanjutkan wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Shadaqta, kata Jibril, engkau benar, atau Jibril, shadaqta, engkau benar. Fa akhbirni anil iman. Yang terakhir, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya dia melihatmu. Itu derajat yang paling tinggi dalam seorang beragama, namanya derajat ihsan. Nanti setelah dia Islam, derajat pertama apa? Islam. Kemudian derajat kedua iman. Ini derajat yang lebih tinggi lagi.
Makanya tidak semua orang yang Islam itu iman. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ya, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Badui, Arab pedesaan, amanna. Mereka mengatakan, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Kata Allah apa? Qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah, aslamna, kami telah berislam. Ya, ini orang yang baru masuk Islam dari orang Arab pedesaan, mereka mengatakan kami telah beriman. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, kalian itu belum beriman. Derajat kalian baru sampai derajat Islam, belum sampai derajat iman. Belum. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah, wahai orang Arab Badui, aslamna, kami telah berislam. Karena derajat mereka derajat Islam, belum sampai derajat iman. Setelah iman ini nanti ada derajat yang lebih tinggi lagi. Puncak kesempurnaan seorang hamba, yaitu apa? Derajat ihsan. Tapi sebelum kita masuk ke topik ihsan, saya ingin ulangi lagi masalah takdir, karena takdir ini ya khususnya bagi para remaja ini mungkin belum paham. Dan jangan sampai salah paham. Ya, ulangi lagi. Takdir, beriman pada takdir meliputi 4 perkara. Coba sebutkan siapa bisa, ayo. Ada 4 kemarin itu. 1, 2, 3, 4. Apa saja yang kita imani di dalam kita beriman pada takdir harus mencakup 4 perkara. 2 dan 2. 2 pertama dan 2 yang kedua. Apa ini? Coba. Silakan di chat juga boleh. Kalau mau chat, mau bicara, yuk silakan. Beriman pada takdir meliputi 4. Apa saja? Kok diam semua, Bi? Ayo silakan. Meliputi 4. Apa saja? Hah? Meliputi 4. Apa saja? 1. Ayo keburu habis waktunya. Kok diam semua? Di chat juga boleh di chat. Gimana Kafa? Mbak Nur Aziza, mana jawabannya? Meliputi 4 perkara. Rezeki, kematian, jodoh, bukan. Wah, kemarin nggak ngikutin ini. Mungkin. Harus meliputi 4. Apa saja? Ayo. Ada lagi yang ngechat. Ada yang jawab? Nah, itu. Mantep tuh. Siapa yang jawab ini? Kafa, ilmu Allah, kehendak Allah, penulisan. Ya, kurang 1 Kafa. 1 apa lagi? Ilmu Allah, penulisan, kehendak, penciptaan. Ya, Bu Ayu Widi ini ya, betul. Penting ini. Meliputi 4. 1 ilmu. 2 penulisan. 3 kehendak. 4 penciptaan. Bisa dihafal nggak itu? 1 ilmu. 2 penulisan. 3 kehendak. 4 penciptaan. Kita beriman bahwasanya 1 ilmu Allah meliputi segala sesuatu, yaitu Allah mengetahui semuanya.
Nggak ada yang Allah nggak tahu, itu nggak ada. Apa sih yang Allah nggak tahu? Nggak ada, semuanya Allah tahu. Sebelumnya, sebelum diciptakan. Ya, Allah mengetahui semuanya. Satu ilmu, ulang lagi dihafal ya. Satu ilmu, kedua penulisan, ketiga kehendak, keempat penciptaan. Tulis, dicatat. Ini 4 perkara. Ulang lagi, ilmu-ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita beriman, Allah mengetahui semuanya tanpa kecuali yang besar maupun yang kecil. Tidak ada satu daun yang gugur, jatuh, kecuali Allah telah mengetahuinya sebelum, ketika terjadi, dan sebelum terjadi, dan sebelum diciptakan alam semesta. Allah sudah tahu. Di situ bakal ada satu daun yang gugur. Tidak ada yang basah dan kering, kecuali Allah mengetahuinya, baik yang basah maupun yang kering. Ketika itu terjadi maupun sebelum terjadi, sebelum diciptakan alam semesta, ini namanya ilmu. Allah sudah mengetahui segalanya. Kemudian yang kedua apa? Segala yang Allah ketahui tadi, Allah mengetahui semuanya sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya penulisan. Ya. Kapan ditulis? 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Semua yang Allah ketahui itu ditulis di kitab Lauh Mahfuz, kitab takdir. Ditulis oleh Allah di situ. Semuanya, termasuk daun yang jatuh tadi, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang basah maupun yang kering. 50.000 tahun sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini disebutkan 50.000 tahun sebelum diciptakan. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, penulisan. Yang ketiga, kehendak. Segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Gak ada sesuatu terjadi, Allah nggak menghendaki itu terjadi, tapi itu terjadi, tidak mungkin. Semua terjadi atas kehendak Allah, yakni manusia punya kehendak. Manusia diberi akal untuk memilih yang baik, yang buruk. Diberi kehendak, manusia punya kehendak. Tapi kehendak manusia juga di bawah kehendak Allah. Kamu pengen sholat, iya. Tapi kalau Allah nggak mendaki, kamu nggak bisa. Ya, jadi anak-anak semua, kalian bisa seperti itu karena juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muslim juga kita pengen, tapi juga harus dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Sebelumnya, liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki ingin berjalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak bisa menghendaki berjalan di atas jalan yang lurus kecuali dikehendaki oleh Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Itu yang ketiga, kehendak. Yang keempat, penciptaan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Perbuatan kita juga ciptaan Allah, tapi itu perbuatan kita. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban karena kitalah yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih yang baik dan yang buruk. Ketika kita memilih yang buruk, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kenapa kamu pilih yang buruk sedangkan ada yang baik dan kamu diberi akal? Ya. Kalau kita memilih yang baik, Allah akan berikan balasan. 4 itu. Ulang lagi, ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. 4 ini beriman pada takdir. Semuanya kita imani yang 4 ini, jangan lupa. Sekarang kita masuk ke topik ihsan ya. Insyaallah kita ini setengah jam aja sebentar. Sampai jam 6.30 di Indonesia. Ihsan, derajat yang lebih tinggi daripada iman.
Apa artinya ihsan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarok. Ini derajat yang di bawahnya yang tadi. Kalau kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, ya udah berarti ke derajat yang satunya lagi di bawahnya. Namanya apa? Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu, yaitu merasa benar-benar sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan apapun kita, terkhusus ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa arti ihsan? Ditulis. Ihsan ini derajat yang paling sempurna ya dari seorang muslim. Kita semua belajar agama seperti ini termasuk agar kita menjadi seorang muslim yang mencapai derajat ihsan. Ya, ihsan ini ada dua. Ihsan ada berapa? Dua macam. Ihsan kepada Allah atau kepada Al-Khaliq sang pencipta, dan ihsan kepada sesama. Ihsan kepada sesama. Makna ihsan ini apa? Memberikan, menunaikan, kalau ada yang nyatet dicatat ya, menunaikan atau memberikan apa yang lebih dari yang semestinya, ya lebih dari yang wajib. Jadi kalau memberikan sesuatu yang itu memang wajib bagi kita, itu namanya adil. Derajat apa? Adil. Dalam bahasa Indonesia adil. Dalam bahasa Arab itu adil, al-adl. Adil. Apa itu adil? Kita memberikan sesuai dengan apa yang menjadi hak pihak lain agar dia menerima. Itu adil. Contoh, kita sholat 5 waktu. Sholat 5, itu namanya adil. Karena itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan rukun ya, tapi itu wajib. Itu adalah hak Allah. Kita wajib menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Disembah, tidak disekutukan, dan termasuk diantaranya sholat 5 waktu. Sholat 5 kali sehari sampai kita meninggal dunia. Itu wajib, maka itu dikatakan adil. Kalau ihsan itu bagaimana? Kita menunaikan hak pihak orang lain atau pihak lain. Misalnya kalau kita ihsan kepada Allah, kita menunaikan hak Allah yang itu lebih dari yang Allah wajibkan. Allah wajibkan sholat 5 waktu. Terus kita sholat qobliyah sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian kita sholat ba'diyah setelah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat juga. Maka itu namanya ihsan. Karena itu tidak Allah wajibkan. Itu namanya apa? Ihsan. Kita membayar zakat, zakat fitrah atau zakat mal. Itu namanya adil. Apa? Adil. Karena menunaikan apa yang wajib. Terus kita misalnya bersedekah kepada orang lain, atau kita memberikan hadiah kepada orang yang kita cintai, sahabat kita, tetangga kita, kita kasih hadiah. Itu namanya ihsan. Karena itu tidak wajib. Nah, kalau kepada Allah, ihsan, puncak ihsan kepada Allah. Ya, tadi saya sebutkan ada ihsan itu gimana? Kita menambah dengan sholat sunnah misalnya. Puasa sunnah, puasa Arafah, puasa Asyura, Tasu'a, itu wajib nggak? Nggak wajib. Kalau kita puasa Tasu'a, kita puasa Asyura, kita puasa Arafah, berarti kita telah berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membutuhkan semua itu. Manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, puncaknya ihsan kepada Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Ibadahnya gimana itu? Sholatnya bagaimana itu? Atau di bawahnya lagi sedikit,
Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka kamu merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala khususnya ketika beribadah. Dan di saat semua keadaan kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak wajib. Makanya ada orang sholat, dia tidak merasa dilihat oleh Allah, sholatnya sah. Tapi kalau kepingin menjadi orang yang derajatnya sempurna, ketika sholat kita merasa dan kita yakin, kita sadar ketika kita sholat itu kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menghadirkan itu, perasaan itu, rasa itu ketika kita sedang sholat misalnya, berarti kita berada di kedudukan ihsan. Coba, kalau orang nggak ihsan itu gimana sholat sunnahnya? Ya sholat sunnahnya ala kadarnya aja. Yang penting 2 rakaat selesai udah. Kalau bisa cepet-cepet selesai, terus pergi. Kenapa? Nggak merasa dilihat Allah. Contoh nih, aduh udah ada ya. Kalau orang yang karyawan itu bisa merasakan. Kalau pas kerja di depan bos, sedang diawasi bos, dilihat bos gitu. Kerjanya gimana? Oh kayak kerjanya beneran gitu. Soalnya sedang dilihat. Sambil dilihat bosnya. Nah itu dia ketika itu seperti itu. Beneran. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Makanya disitulah Allah bisa menguji siapa yang punya iman dan siapa yang punya derajat ihsan, itu hanya orang-orang yang itu, yang punya derajat ihsan itu, iman kemudian plus yang bisa, karena Allah nggak kelihatan. Ya, itu puncak dari ihsan. Ihsan kepada siapa? Allah. Ihsan kepada orang lain atau pihak lain bisa. Kalian ihsan kepada hewan, itu juga ihsan. Kalian tidak wajib memberi makan kepada misalnya ada kucing di luar atau anjing bahkan. Tapi kalian beri dia makan makanan. Kalian beri mereka minum. Itu namanya ihsan. Dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Karena itu sering ya kita dengar istilah ihsan ini dipakai untuk para donatur disebut muhsinin. Ya, muhsinin orang-orang yang berbuat ihsan. Karena apa? Donatur itu dia nggak wajib nyumbang gitu, tapi kok dia nyumbang, makanya dia disebut muhsin, orang yang berbuat ihsan. Tapi di sini ada yang unik, ya. Sebelum nanti kita selesai, Allah Subhanahu wa taala tapi memerintahkan ihsan kepada kita kalau kita ingin berbuat dalam hal apa? Kita berbuat kepada orang tua kita. Maksudnya orang tua kandung itu. Kata Allah apa? Dalam surat Al-Isra, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kalian, hendaklah kalian berbuat ihsan. Jadi di sini sebetulnya ihsan itu bukan wajib gitu. Perkara yang apa nggak wajib. Ya, ihsan itu memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang wajib. Jadi yang dianjurkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau kepada orang tua, berbuat ihsanlah kalian kepada orang tua kalian, yaitu memberikan sesuatu yang lebih dari yang itu wajib. Misalnya seorang anak kalau dia mampu, dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, wajib kalau dia mampu. Yang wajib dimenafkahi bukan hanya anak dan istrinya, termasuk orang tuanya, wajib bagi dia untuk menafkahi orang tuanya kalau dia mampu. Tapi Allah perintahkan apa? Berikan yang lebih dari itu. Bukan sekedar yang wajib aja. Misalnya kecukupan bagi orang tua itu makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. Kalau bisa itu lebih dari itu, karena Allah berikan perintah apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya, maksudnya itu berbuatnya lebih dari yang diwajibkan. Itulah makna dari ihsan. Kalau kita ingin menjadi hamba yang ihsan, bagaimana? Nah, ada dua tadi, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Kalau ihsan kepada Allah, tambahlah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, misal kalau yang
wanita sholat subuh kan, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Maka sebelum sholat subuh dia menambah dengan qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau untuk wanita setelah berwudu jangan langsung sholat subuh. Kalau ingin jadi orang yang ihsan, sholat dulu 2 rakaat sunnah, ya, baca qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah, baca qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah, kemudian itu jadikan apa? Qobliyah subuh. Ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW. 2 rakaat qobliyah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Besar sekali pahalanya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kalian itu enggak qobliyah subuh itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita qobliyah subuh berarti kita telah berbuat ihsan, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihsan kepada, kemudian yang kedua, berusaha berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Seperti tadi ya, menyayangi hewan. Juga yang paling penting kepada kedua orang tua kita, belum diminta kita sudah berikan sebelum mereka meminta. Nah, itu namanya ihsan. Kalau orang tua sudah bilang, aku minta ini, tolong, berarti itu wajib. Maka itu bukan ihsan. Tapi kalau orang tua belum bilang, belum minta, terus kita berikan, maka itu namanya ihsan. Ya, ihsan dengan cara apa? Saat amal-amalan sunnah yang tidak diwajibkan, misalnya memberikan hadiah, bersedekah, membantu tetangga kita, membantu teman kita, menunjukkan jalan, ya. Misalnya juga membantu dakwah, membantu masjid, membersihkan masjid, ikut kegiatan di masjid, ya, misalnya ada buka bersama, kita berpartisipasi. Nah, itu perbuatan-perbuatan ihsan. Ini derajat ihsan yang kita dambakan semua. Makanya golongan manusia itu ada 3. Golongan manusia nanti di akhirat ada berapa? Ada 3. Ya, kalau di surat Al-Waqiah, surat apa? Al-Waqiah misalnya, itu 3. Ashabul Masy'amah, atau kalau di Ashabul Masy'amah ini juga ada di surat Al-Balad. Kalau ini kalau di surat Al-Waqiah, maaf, Ashabus Shimal namanya. Ashabus Shimal, golongan kiri. Nah, ini orang-orang yang berdosa. Yang ini masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Ashabus Shimal. Kemudian ada Ashabul Yamin. Siapa Ashabul Yamin? Ini Ashabul Yamin ini yang adil. Yang apa? Yang adil. Jadi dia pas. Dia nggak dosa, tapi dia juga menunaikan yang wajib saja. Atau apa ya? Atau dia yang jelas kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Tapi kebaikannya ini kebaikan yang wajib-wajib saja. Ini Ashabul Yamin. Ini masuk surga tanpa disiksa juga. Tanpa disiksa. Ya, kalau yang ketiga namanya Al-Muqarrabun. Ya, Al-Muqarrabun, golongan yang didekatkan. Ini yang orang-orang ihsan. Itu yang menunaikan yang wajib ditambah dengan yang tidak wajib, yang sunnah tadi. Tapi yang tidak wajib ini harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Waqiah itu ya, ayatnya gimana sebentar? Wa kuntum ala azwajin salasan. Ashabul Maimanah. Oh, Ashabul Maimanah tadi ya. Ada Ashabul Yamin, Ashabul Maimanah. Itu sama. Ashabul Yamin, Ashabul Maimanah. Ini yang golongan kanan, yang mereka itu adil.
yang ashabus shimal, orang-orang berdosa. Kemudian yang muqarrabun al-muqarrabun. Sebentar. Al-muqarrabun ini disebut dengan lupa ya sebentar. Al-muqarrabun ya. Bentar, ini ulaikal muqarrabun gitu. Tapi disebutnya dengan lupa juga. Oh iya, al-muqarrabun betul. Ulaikal muqarrabun. Ya, mereka wasabiqunas wasabiqunas sabiqun. Ya, wasabiqunas sabiq as-sabiqunan wasabiqunas sabiqun. Orang-orang yang apa ya? Yang bercepat-cepat, yang yang unggul, yang lebih dulu. Ya, ini wasabiqunas sabiqun. Kalau di surat apa? Al-Waqiah ini disebut dengan wasabiqunas sabiqun. Iya, ulaikal muqarrabun. Wasabiqun as-sabiqun ini orang-orang yang ihsan. Nanti kemudian ada ashabul maimanah atau ashabul yamin, sama itu yang adil. Kemudian yang ketiga nanti orang-orang yang berdosa itu ashabus shimal. Ini ada tiga. Ya, ada tiga kelompok nanti. Nah, kita berusaha untuk menjadi golongan yang pertama, wasabiqun as-sabiqun, as-sabiqun as-sabiqun. Ini ya. Yang mereka bukan cuma sampai derajat adil, tapi menunaikan yang wajib plus. Ya, misalnya kalian disuruh sama apa? Orang tua kalian. Ya. Suruh apa? Disuruh sesuatu. Ya. Kemudian kalian berusahalah untuk memberikan yang lebih dari itu. Nah, agar apa? Itu agar supaya action. Lebih dari yang diharapkan. Ya. Misalnya perintah orang tua, kalau itu hal yang mubah, maka dia menjadi wajib. Nah, berusaha kita memberikan yang lebih dari yang diperintahkan itu. Itu akan membuat orang tua senang. Dan semakin senang, semakin besar pahalanya. Dari itu ya. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kita berusaha sekarang dua itu yang penting. Bagaimana kita bisa ihsan kepada Allah, kemudian setelah itu ihsan kepada kedua orang tua kita, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling berjasa kepada kita, itu yang nomor satu itu dulu. Kemudian setelah itu baru kita berusaha ihsan kepada yang lainnya, kepada sahabat-sahabat kita. Misalnya kalian ya mentraktir teman, termasuk itu namanya ihsan. Kalian memberikan makan kepada hewan, termasuk ihsan. Ya, kalian membantu orang lain, ya, itu termasuk ihsan. Itulah derajat ihsan. Sampai sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga Allah mudahkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ihsan, bisa mencapai derajat ihsan ya. Bahkan ini kalau derajat ihsan ini puncaknya apa? Masuk surga tanpa diazab dan tanpa dihisab. Tanpa diadab, bahkan tanpa dihisab. Ini yang lebih sempurna lagi, dia akan mendapatkan ini. Amalnya itu tidak dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk surga itu kan ada namanya hisab dulu. Tadi di waktu dulu sudah diceritakan ya, dari alam kubur, kemudian kiamat, kemudian hari kebangkitan, kemudian pada mahsyar, kemudian hisab. Setiap orang akan dihisab. Dan hisabnya orang kaya dengan orang miskin selisihnya sampai 500 tahun. Selisih masuk surganya itu sampai beda antara orang kaya dengan orang miskin itu dikatakan oleh Nabi SAW bedanya sampai 500 tahun. Orang miskin masuk surga terlebih dahulu, orang kaya masih dihisab. Dan ini dihisabnya sampai 500 tahun. Orang yang kaya ini. Nah, orang yang kaya banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah, ya, karena hisab ini akan berat sampai 500 tahun lebih lama daripada orang-orang miskin.
Nah ini kalau orang derajatnya ihsan, kalau orang apalagi orang kaya, berusaha jadi orang yang ihsan. Kenapa? Agar tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ihsan itu yang betul-betul sampai derajat di ihsan, nanti puncak balasannya di akhirat tidak dihisap, tidak diazab dulu, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah masukkan ke dalam golongan ini. Orang-orang yang masuk surga, ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.